Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kekuatan iman dan Islam, kekuatan sehat wal afiat, hidayah, taufik, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Hari ini yang merupakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang memiliki segala keutamaan di dalamnya. Marilah, hari ini adalah hari spesial. 10 hari pertama ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari spesial. Makanya kita gaspol, maka kita tancapkan semangat kita untuk beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya dengan mengulang-ulang khutbahnya dengan petikan surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian manusia yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, ayo tingkatkan takwamu dengan cara yang serius, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim dengan memegang teguh Islam dengan baik dan benar. Inilah pentingnya Jumatan kita, pentingnya khutbah ini untuk membooster keimanan kita agar kita senantiasa mempertahankan, meningkatkan iman dan takwa kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, apabila khatib sedang naik mimbar maka angsitu wasma'u wa ati'u. Diam, dengerin khutbahnya, resapi khutbahnya, dan jika kalian sekali-kali berbicara maka sia-sialah Jumatannya. Berbicara termasuk yang menyia-nyiakan Jumatan, bermain HP pun juga di Malia. Maka marilah kita dengan serius mendengarkan khutbah Jumat ini sebagai booster iman kita dalam rangka menjalani kehidupan kita yang di akhir zaman ini. Hadirin, salah satu seorang ulama yang terkenal dari Mesir yang beberapa waktu lalu Allah telah wafatkan beliau, yakni Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau memberikan satu wacana dengan menyusun kitabnya, yakni Fiqhul Aulawiyat. Dalam bahasa kita adalah fikih prioritas. Jadi beliau memberikan gagasan ini sebagai wacana ataupun keterangan kepada umat Islam terkini, karena bisa jadi kejadian-kejadian yang di masa ini sangatlah jauh berbeda dengan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan istihad beliau memberikan suatu pencerahan kepada umat kekinian sehingga tetap teguh di dalam Quran dan Sunnah. Nah, apa yang menjadi nasihat beliau? Beliau memberikan definisi fikih aulawiyat ataupun fikih prioritas ini adalah sebagai usaha untuk meletakkan segala sesuatu urusan agama ini secara proporsional. Beliau rahimallahu taala memberikan nasihat kepada kita, sesuatu yang semestinya didahulukan harusnya didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harusnya diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan,
Dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara harus diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang. Inilah nasihat beliau kepada kita umat kekinian yang beliau merangkum dalam kitabnya yang sudah banyak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hadirin, lalu apa dalil yang menjadi dasar beliau untuk merumuskan fikul aulawiyat ini? Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan Allah telah mendirikan langit dan Allah telah meletakkan secara neraca keadilan agar kamu jangan melampaui batas dengan neraca itu, dan tegaklah timbangan itu dengan adil, janganlah kamu mengurangi neraca itu. Shadaqallahul adzim. Hadirin, cukuplah ayat ini menjelaskan kepada kita landasan dari fikul aulawiyat ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa implementasi penerapan dari fikul aulawiyat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat yang saat ini sedang fenomena 10 Zulhijjah di depan mata. Sebagian dari umat muslim akan melaksanakan ibadah haji. Kita ambil contoh event haji ini sebagai konsekuensi rukun iman kita yang kelima, rukun Islam kita yang kelima, untuk menyempurnakan Islaman kita yang kelima ini, yakni dengan berhaji ke Baitullah. Jika kita bandingkan situasi haji saat ini, tentulah sangatlah jauh dengan situasi haji di masa baginda Muhammad SAW. Jangankan situasi di masa baginda Rasulullah Muhammad SAW 5 tahun yang lalu, sudah sangat jauh berbeda. 2003 ini, Kementerian Agama merilis waiting list dari jamaah haji saat ini di Jakarta adalah sekitar 28 tahun. Yang terlama di Parepare kurang lebih 43 tahun. Lalu hadirin, lalu apa kaitannya fikul aulawiyat ini dengan situasi haji tersebut? Tentunya setelah kita tahu situasi waiting list ini dengan prinsip fikih prioritas, fikul aulawiyat mengutamakan urusan yang pokok di atas urusan yang cabang, maka urusan haji ini menjadi prioritas kita bersama. Urusan haji ini menjadi suatu hal yang penting dan genting, sehingga perlu kita segerakan. Sehingga ada pernyataan haji apabila mampu, tentunya dengan pola pikir fikul aulawiyat, akan menjadikan kita semangat untuk berikhtiar agar kita memiliki kemampuan untuk berhaji. Jadi jangan dibalik, karena waiting listnya panjang, sehingga mengendorkan semangat kita untuk mendaftarkan haji. Bahkan naudzubillah min dalik, ada yang tidak ada niat sama sekali untuk berhaji. Tentunya dengan peringatan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menjadi semangat kita untuk segera memprioritaskan haji ini untuk menyegerakan kita untuk mendapatkan porsi haji. Kalaulah kita mampu untuk mencicil motor 250 cc, kalaulah kita mampu membayar angsuran untuk motor matic yang elegan itu, atau membeli sepeda gunung yang seharga motor itu, tentunya untuk mendapatkan porsi haji bukanlah suatu hal yang sulit. Kalaulah kita mampu untuk membayar pajak tahunan mobil kita itu seharga dengan harga motor, maka tentulah untuk mendapatkan porsi haji itu juga bukan perkara yang sulit. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahmatullah, mari kita usahakan ikhtiar ini untuk segera memprioritaskan urusan haji ini sebagai bukti implementasi niat kita untuk segera berhaji ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam menghargai proses. Allah Subhanahu wa taala juga sangat mengapresiasi proses. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat 59, yakni di situ isinya bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi. Seandainya Allah mampu, maka langit dan bumi ini akan diciptakan secara dengan sekejap. Namun di dalam surat ini Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yaitu dengan 6 masa. Artinya proses itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya proses itu adalah suatu perjuangan dan ikhtiar kita. Sehingga di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa summa yujzal jazaa'al awfa wa anna ila rabbakal muntaha. Sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah Allah Tabaraka wa Ta'ala sesudah segala sesuatu. Hadirin, kaitannya dengan urusan haji tadi, dengan ayat surat Al-Furqan dan surat An-Najm tadi. Haji di negeri kita ini yang panjang dan ternyata memerlukan ikhtiar, kesabaran kita, tentunya inilah proses yang harus kita alami. Allah takdirkan kita untuk hal ini, dan tentunya Allah akan memberikan nilai lebih berupa ganjaran amal kebaikan. Sudah barang tentu mendapatkan porsi haji dengan memerlukan ikhtiar yang lebih. Bahkan ada yang mencicil cukup dengan Rp50.000 kita akan mendapat membuka tabungan haji. Sudah barang tentu dengan mengatur keuangan, menyisihkan dari yang sedikit karena banyak kebutuhan, tentunya akan menambah nilai amal dan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati proses kita ini jamaah. Dan marilah kita kembali kepada kaidah asal, yakni fikih prioritas, dengan menyegerakan usaha kita untuk berhaji. Semoga Allah kokohkan iman dan Islam kita. Sehatkan badan kita dengan sehat walafiat. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Barangkali kita lalai sehingga mengabaikan haji ini. Allah memudahkan dan segerakan kita untuk mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna hajjan mabrur. Allahumma arhamna fi hajjan mabrur wa sa'yan maskur wa dhanban maghfur. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.